Puji Tuhan, kembali kita bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan para saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, program Rema ini boleh memberkati kita semua untuk mengenal kebenaran firman Allah dari Kejadian sampai Wahyu. Kita sudah berada pada Kitab 1 Samuel pasal yang ke-8. Sebelum kita merenungkannya bersama-sama, saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa, Engkau yang memberikan Roh Kudus-Mu untuk memberikan kami hikmat dan wahyu mengenal Engkau dengan baik dan benar, dan membawa setiap anak-anak-Mu semakin diterangi mata hatinya, mengerti akan segala karunia ilahi dalam kehidupan. Berbicaralah Tuhan, demi nama Yesus. Amin. 1 Samuel 8 ayat 1-7 akan saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Orang Israel menghendaki seorang raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka." Sampai di situ, saudara-saudara. Kita membaca di sini bahwa rupanya Samuel yang sudah tua itu mengangkat anak-anaknya untuk menggantikan dia melayani Tuhan sebagai hakim di Israel, di Beersheba. Tetapi anak-anak Samuel tidak sama seperti Samuel. Samuel sampai hari matinya adalah seorang yang begitu taat, yang begitu hormat dan takut akan Tuhan. Tidak seperti anak-anaknya. Anak-anaknya menerima suap, melakukan hal-hal yang amoral. Akibat daripada itu, bangsa Israel menghadap kepada Samuel dan mereka berkata bahwa anak-anakmu tidak hidup sama seperti engkau. Nah, itu mereka gunakan menjadi sebuah kesempatan untuk melakukan sebuah permintaan. Mereka mulai berkata kepada Samuel, "Lebih baik berikan kami seorang raja yang memerintah kami." Mereka meminta seorang raja. Itu tentunya karena ingin mereka menjadi sama seperti bangsa-bangsa lain yang punya raja yang memimpin mereka. Mereka tidak sadar, saudara, bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah penolakan terhadap Allah. Penolakan terhadap kepemimpinan Allah dalam hidup mereka. Mereka tidak ingin dipimpin oleh Tuhan. Mereka ingin dipimpin oleh seorang manusia. Nah, inilah yang kita baca bersama-sama. Mungkin saya percaya kita semua pernah mendengar sebuah pepatah berkata, "Lain gatal, lain digaruk." Yang menjadi persoalan adalah anak-anak Samuel. Tetapi mereka kenapa meminta seorang raja untuk memimpin mereka? Seharusnya turunkan saja anak-anak Samuel dan biarkan Tuhan memilih orang yang tepat yang akan dia pilih untuk memimpin mereka sebagai hakim atas bangsa itu. Tetapi bukan itu yang mereka inginkan, saudara. Mereka ingin sama seperti bangsa
bangsa lain yang memiliki seorang pemimpin. Padahal selama ini telah terbukti bagaimana Tuhan memimpin mereka dan tidak ada bangsa di bawah kolong langit ini yang bisa menghadapi mereka di bawah pimpinan Tuhan itu sendiri. Karena siapakah yang dapat melawan kuasa Tuhan? Tetapi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, walaupun mereka melakukan hal itu, Tuhan berfirman kepada Samuel yang sedang kesal saudara dengan apa yang dilakukan bangsa itu. Dengarkan saja permintaannya. Mengapa Tuhan mendengar permintaan itu, saudara? Ya, bisa saja saudara-saudara dalam hidup ini, iblis atau kita ingin membelokkan rencana, mengikuti keinginan-keinginan saudara. Tetapi rencana Allah dalam hidup ini tidak akan pernah batal. Walaupun mereka berusaha membelokkan, Allah dapat menggunakan itu semua untuk kebaikan bagi bangsa Israel, bahkan bagi Israel rohani, yaitu bagi semua manusia di bawah kolong langit ini. Dengan diangkatnya seorang raja, Tuhan berjanji bahwa kelak di dalam Kejadian pasal yang ke-49, ya, ayat yang ke-10 dikatakan di sana, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Melalui seorang raja yang mereka angkat, lalu kemudian Tuhan memilih raja yang tepat, yaitu Daud. Dan Tuhan berjanji bahwa dari keturunan Daud akan lahir seorang raja yang sesungguhnya di mana seluruh bangsa, seluruh umat manusia, setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa dia adalah raja di atas segala raja. Jadi di sini kita melihat saudara-saudara, sepertinya ada kesalahan di dalam hal struktur. Harusnya strukturnya saja dirubah, pimpinannya saja diganti. Tetapi saudara-saudara, walaupun sepertinya terjadi kesalahan, Allah bisa menggunakan semua untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya. Dalam hidup kadangkala terjadi seperti ini, saudara. Lain gatal, lain digaruk. Tetapi dalam semua itu Allah dapat bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Di sini kita melihat Allah tidak merancang yang jahat. Allah tidak pernah, saudara-saudara, dalam hidup orang-orang percaya untuk merancang perkara-perkara yang mencelakakan. Tetapi jelas Allah berkata bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan ingin membawa kita dalam rancangannya selalu, yaitu damai sejahtera. Mendatangkan damai sejahtera di hidup kita. Dan hari depan yang penuh dengan harapan. Bahwa hari depan orang-orang yang bersandar di dalam Dia adalah hari depan yang selalu ada pengharapan yang pasti. Bukan harapan yang kosong. Karena Allah ada di sana. Allah yang menyediakan. Melalui karya Kristus di salib. Yang sudah Dia selesaikan semua, saudara-saudara. Maka masa depan tersedia buat kita. Masa lalu, saudara-saudara, sudah Dia selesaikan dosa-dosa. Karena 2000 tahun yang lalu Dia telah menyelesaikan itu di atas kayu salib. Jauh sebelum kita lahir, jauh sebelum kita mengakui Dia, jauh sebelum kita mencari dan menyembah Dia, Dia telah melakukannya untuk kita. Apalagi untuk masa sekarang dan masa depan. Dia, saudara-saudara, menjangkau kita di masa kini. Pengorbanannya di 2000 tahun lalu. Mampu untuk menjangkau kita yang ada di tahun 2000-an ini, saudara. Menyelamatkan, menguduskan, membebaskan, membenarkan, menyucikan, dan sebagainya. Maka Allah yang sama, kuasa yang sama, telah tersedia di masa depan untuk kita. Dunia hari-hari ini, saudara, memang dalam kegelapan. Alkitab berkata demikian. Dunia itu tidak pernah, karena dunia berbicara, saudara-saudara, tentang
Dunia yang telah dikuasai dosa. Dunia yang telah jatuh dalam dosa. Sistemnya yang telah jatuh. Yang telah dikuasai saudara-saudara. Itu memang ada di dalam kegelapan oleh karena dosa dan si jahat. Tetapi firman Tuhan berkata dalam Yesaya 60 bahwa terang Tuhan sudah bangkit di atasmu, di dalammu. Melalui kebangkitan Kristus dari antara orang mati, saudara-saudara. Itu telah memberikan terang hidup di dalam setiap kita orang-orang percaya. Sehingga kita berada di bawah dunia ini, saudara. Tidak berada di dalam lingkaran setan ini, saudara. Kita tidak dikuasai di dalam lingkaran setan itu. Saya katakan lingkaran setan itu, saudara, karena dunia dalam kegelapan setan. Tetapi kita hadir sebagai terang di tengah dunia ini. Dalam arti bahwa dunia ini gelap, saudara. Kita tidak harus gelap. Kita tidak perlu takut. Kita tidak harus khawatir. Karena apa? Karena masa depan. Hari ini, besok, tahun depan, dan berikutnya. Kalau menurut prediksi dunia, krisis yang besar. Tapi bagi kita, masa depan yang cerah. Selalu ada di depan kita. Karena Kristus telah menyelesaikan seluruhnya yang ada di depan kita. Dalam menyediakan yang terbaik keseluruhan di depan kita. Itu artinya bahwa kita tidak perlu takut dengan dunia yang gelap. Karena memang itulah situasi dunia. Itulah keadaan dunia. Serba tidak menentu. Serba saudara-saudara naik turun. Tetapi bagi orang-orang yang percaya yang berada di tengah dunia. Pemeliharaan Allah sebagai gembala yang baik. Pemeliharaan Allah, saudara-saudara, sebagai Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, sebagai terang kehidupan, selalu nyata buat anak-anaknya. Alkitab telah mencatat dengan jelas. Elia dipelihara 3,5 tahun kelaparan, kekeringan, tidak ada hujan, bahkan embun pun tidak ada. Tapi dia tidak dibiarkan Allah. Dia dipelihara oleh Allah. Bahkan Allah memakai orang kepercayaan Raja Ahab untuk memelihara 100 hamba Tuhan yang masih sungguh-sungguh. Ada saja cara Tuhan memelihara. Bahkan ketika air di sungai Kerit sudah habis, saudara, Tuhan menyuruh Elia pergi ke Sarfat. Bukan kepada janda kaya, janda miskin, saudara. Yang hanya punya segenggam tepung. Yang mungkin setelah dia makan, dia berkata akan mati. Tetapi karena ada firman Allah yang berkuasa menjadikan segala sesuatu, maka dia tidak mati. Dia hidup sampai masa kekeringan itu, kelaparan itu berlalu. Mereka hidup, saudara-saudara. Mereka tetap bisa makan dengan kenyang dan tidak kehabisan apapun. Inilah Allah yang sama di zaman Elia. Allah itu juga yang kita sembah di zaman ini. Di zaman krisis ekonomi global apapun. Di zaman pandemi, di zaman itu, kalau Tuhan telah membawa kita sampai hari ini seperti ini, inilah kasih karunia Allah yang menunjukkan bahwa Allah kita berkuasa memelihara, menyertai, mencukupkan, bahkan memberikan anak-anaknya dalam segala kelimpahan. Tidak dikuasai oleh situasi dunia, tetapi berkuasa atas segala situasi. Karena itu jangan takut, saudara-saudara. Ada raja di atas segala raja. Dialah sang penguasa atas segala sesuatu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia datang ke dalam dunia yang sebentar lagi kita peringati, saudara-saudara. Ya, kelahirannya di bulan depan ini, saudara. Tinggal beberapa hari, beberapa minggu kita memasuki masa-masa raya Natal. Dan saudara, itu mengingatkan kita bahwa Yesus lahir ke dalam dunia, saudara. Di mana pada masa itu bangsa pilihan, bangsa Israel sudah 400-an tahun, sudah 4 abad lamanya, saudara. Tidak ada lagi penglihatan, tidak ada lagi nabi-nabi yang muncul, tidak ada pemberita-pemberita. Itu sepertinya masa di mana orang melakukan apa yang menurut mereka benar. Disitulah lahir berbagai macam sekte-sekte, saudara-saudara. Dan ketika di masa yang sepertinya masa Renaissance, kayaknya masa-masa kegelapan rohani, Yesus lahir membawa satu terang, membawa satu misi, saudara-saudara, kehidupan yang baru, yang betul-betul dahsyat dan luar biasa, di mana yang mati bangkit,
di mana yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang bisu berbicara, yang tuli mendengar, yang sakit pendarahan 12 tahun dipulihkan kembali, yang kusta di mana penyakit itu tidak ada obatnya di masa itu saudara disembuhkan. Hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin dengan kehadiran Yesus. Terjadi pemulihan, restorasi yang dahsyat di masa itu saudara. Dan berakhir di atas kayu salib. Melalui kematiannya itu terjadi saudara-saudara bahwa penebusan atas manusia dari dosa-dosa menjadi nyata. Dan itulah karya Allah yang terbesar atas dunia ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara-saudara yang saya kasihi. Dia raja di atas segala raja untuk segala masa, keadaan dan situasi hidupmu. Karena itu jangan takut. Maju terus bersama dengan Tuhan. Tetap melekat di dalam Tuhan. Tetap percaya akan setiap janjinya, kebenarannya, firman-Nya. Dia pelihara senantiasa saudara. Dia pelihara Elia. Dia pelihara bangsa Israel di padang gurun 40 tahun lamanya. Tidak ada mall, tidak ada pasar, tidak ada tempat belanja, tidak ada tempat untuk mereka membeli kebutuhan-kebutuhan. Tapi Tuhan memberi mereka makan manna, makan roti, makan langsung dari sorga saudara. Mereka mendapatkan mujizat-mujizat yang hebat di sana. Mereka juga mendapatkan saudara-saudara akan daging yang mereka perlu makan. Ini suatu perkara yang indah, luar biasa. Tuhan dahsyat memelihara umatnya. Karena itu jangan takut. Jangan takut dengan masa depan. Jangan takut dengan hari esok. Percaya, gantungkan dirimu dalam kasih karunia Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini senantiasa memberkati kita semua. Dan biarlah nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Hadapi hari esokmu bersama dengan Tuhan. Maka saudara, tidak ada kegelapan yang bisa menggelapkan terang hidupmu yang Tuhan telah berikan. Haleluya. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang perlu kami takutkan dengan hari esok. Engkau raja di atas segala raja. Bukan hanya raja yang memerintah manusia, tapi engkau raja yang memerintah semesta alam. Engkau raja yang memerintah segala keadaan dan situasi. Dan engkau telah menyediakan yang terbaik bagi orang-orang yang kau pimpin, kau tuntun dalam hidup, yang kau pilih, kau panggil, yang kau kasihi. Terima kasih. Tidak ada yang perlu kami khawatirkan dengan hari esok. Karena engkau Allah yang telah menyelesaikan di masa lalu adalah untuk kebahagiaan kami di hari ini dan hari esok kami. Terpuji namamu ya Tuhan, berkat-Mu atas umat-Mu. Demi nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kiranya kebenaran ini terus memberkati kita dan maju terus bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.